Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umatun Hasanah, NIM 2020310043. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk organisasi. Struktur organisasi pada umumnya didesain dalam organisasi formal. Struktur organisasi formal disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Bagi organisasi, sebuah struktur dapat memberi gambaran alur perintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing karyawan. Bentuk struktur organisasi ada berbagai jenis. Menurut Hasibun, menyebutkan ada 5 jenis bentuk struktur organisasi. Di antaranya yaitu bentuk organisasi lini, bentuk organisasi lini dan staf, bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi lini, staf dan fungsional, bentuk organisasi berdasarkan jenis tinjauannya. Yang pertama yaitu bentuk organisasi lini. Bentuk organisasi lini adalah bentuk organisasi yang garis wewenang kekuasaannya menghubungkan langsung vertikal dari atas ke bawah, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Organisasi kecil dan sederhana. Yang kedua, hubungan atasan dengan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang terpendek. Yang ketiga, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Yang keempat, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal. Yang kelima, tingkat spesialisasi belum tinggi. Yang keenam, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang perusahaan yang ada dalam unitnya. Yang kedua, yaitu bentuk organisasi lini dan staf. Bentuk organisasi lini dan staf yaitu bentuk organisasi yang memberi wewenang pada pimpinan untuk memberi komando pada bawahannya, dan pimpinan dibantu oleh staf di dalam pelaksanaan tugasnya. Ciri-cirinya yaitu jumlah personilnya besar, daerah operasinya luas, mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam dan kompleks. Atas dasar pembagian tugas dan hierarki personal, organisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu pimpinan bertugas mengendalikan organisasi, menciptakan kelancaran tugas-tugas, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan. Yang kedua, pembantu pimpinan atau staf bertugas membantu pimpinan berdasarkan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, pelaksana tugas menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional adalah bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok, yang memiliki ciri-ciri yaitu digunakan perusahaan berukuran kecil dan menengah. Pembagian tugas diberikan secara tegas, jelas, serta dapat dibedakan dengan bagian lainnya. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Penempatan jabatan berdasarkan spesialisasinya. Koordinasi menyeluruh biasanya hanya diperlukan pada tingkat atasan. Terdapat 2 kelompok wewenang, yaitu lini dan fungsional. Yang keempat, bentuk organisasi lini, staf, dan fungsional. Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini dan staf, dan fungsional, yang memiliki ciri-ciri yaitu pada tingkat dewan komisaris atau board of director diterapkan tipe organisasi lini dan staf. Yang kedua, pada tingkat middle manager diterapkan tipe organisasi fungsional. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk organisasi berdasarkan jenis tinjauannya. Yang pertama, ditinjau dari pimpinan. Bentuk organisasi tunggal adalah organisasi yang pimpinannya ada di tangan seseorang. Sebutan jabatan untuk bentuk tunggal antara lain presiden, direktur, kepala atau ketua. Dalam struktur organisasi pemerintah dikenal dengan sebutan jabatan menteri.
Dan dalam struktur organisasi perguruan tinggi dikenal sebutan jabatan rektor dan dekan. Yang kedua yaitu bentuk organisasi jamak, yang merupakan organisasi yang pimpinannya ada di tangan beberapa orang sebagai satu kesatuan. Sebutan jabatan yang digunakan antara lain direksi, direktorium, dewan, dan majelis. Yang kedua ditinjau dari saluran wewenang, yaitu ada dua, bentuk organisasi jalur dan bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi jalur adalah organisasi yang wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satu satuan organisasi di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan, baik pekerjaan pokok maupun pekerjaan bantuan. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional adalah organisasi yang wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satu satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintah kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjaannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.